Saat ini kita mau beribadah kembali kepada Tuhan dengan segala keberadaan kita. Meski kita ada di rumah masing-masing, tapi saat ini kita mau beribadah, kita mau menyiapkan hati kita untuk menyembah nama Tuhan, memuji nama Tuhan, terkhusus kita mau mendengarkan firman Tuhan saat ini. Kita mau berdoa terlebih dahulu untuk menyiapkan hati kita, supaya apa yang kita kerjakan saat ini menjadi berkat bagi kita semua dan menjadi kemuliaan bagi nama Yesus. Kita mau tundukkan kepala kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur saat ini karena Tuhan sudah memberkati hidup kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup kami Engkau tidak pernah melepaskan kami Tuhan. Engkau menyertai setiap langkah kaki kami, Engkau menuntun setiap langkah kami, Engkau memberikan kekuatan kesehatan kepada kami semua. Saat ini kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu Yesus, kiranya Engkau memberkati kami, Engkau menyucikan hati kami sehingga apa yang kami kerjakan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan untuk setiap anak-anak Tuhan yang terlibat di dalam ibadah ini, kiranya Tuhan memberkati, urapi dengan kuasa-Mu yang kudus, layakkan kami sehingga kami bisa menjadi berkat bagi jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Yesus, kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Kita mau angkat sebuah pujian, Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Ku mau
mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan saat ini. Mari setiap pribadi menyiapkan hati kita masing-masing, supaya firman Tuhan saat ini tidak berlalu begitu saja, tapi menjadi benih yang subur dan berbuah di dalam kehidupan kita masing-masing. Terima kasih Yesus. Kami menyiapkan hati kami saat ini Tuhan, untuk Kau taburi dengan firman-Mu, supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang kuat di masa-masa yang susah ini. Terima kasih. Kamu menyiapkan hati kami Tuhan, untuk dikuatkan oleh firman-Mu. Kamu menyiapkan hati kami Tuhan, untuk diteguhkan kembali oleh firman-Mu. Berkati telinga kami, berkati hati kami, supaya kami bisa menjadi pendengar yang baik dan juga pelaku yang baik. Kami menyerahkan firman-Mu saat ini ke dalam tangan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, kita patut bersyukur hari ini karena kasih Tuhan yang masih terus melindungi dan menjaga kita dan memberkati kita, sehingga hari ini seharap Bapak Ibu sudah berada di tempat untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman Allah. Firman Tuhan akan saya ambil dari kitab Mazmur pasal yang ke 118 ayat 1 dan ayat 29. Demikian firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat 29. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, nas ini mengajak kepada kita supaya kita dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Memang secara kedagingan sukar kita masih berada dalam suasana yang cukup prihatin karena pandemi virus corona belum berakhir. Kalau kita melihat berita terakhir masih terus bertambah, tapi bersyukur karena yang sembuh juga semakin banyak, yang meninggal semakin berkurang. Ini artinya walaupun suasananya belum membaik, tetapi Tuhan masih tetap menjagai kehidupan kita.
Maka situasi seperti inilah sesungguhnya kita sebagai orang yang percaya Tuhan harus terus bersyukur kepada Tuhan. Ketika kita bersyukur, maka kekuatan Tuhan itu akan hadir dalam kehidupan kita, dan kita bisa menghadapi berbagai kesulitan, berbagai masalah, berbagai hal yang akan membuat kita sedih. Tapi ketika panjenengan dan saya bisa bersyukur kepada Tuhan, dipastikan kekuatan Tuhan akan bersama dengan kita. Maka sekali lagi renungan firman Tuhan pada saat ini dengan tema bersyukurlah kepada Tuhan. Ada 3 hal yang perlu kita renungkan bersama. Ketika kita bersyukur kepada Tuhan, apa yang akan kita dapatkan? Yang pertama, di nas itu dijelaskan, baik di ayat yang pertama maupun di ayat yang ke-29 itu ditulis dengan tulisan yang sama. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika kita bersyukur kepada Tuhan, ketika kita saged matur nuwun kalian Gusti Yesus, Tuhan Yesus itu selalu berbuat baik dalam kehidupan kita. Walaupun kita berada di pandemi corona saat ini, kita seolah-olah terikat gerak kita. Kita tidak boleh bertemuan dengan banyak orang. Kita tidak boleh bersalaman dengan sahabat kita. Kita tidak boleh tidak mandi. Kita harus cuci tangan dan seterusnya. Tapi ketika kita tetap berjalan dan mensyukuri itu semua, dan kita bisa melakukannya sampai saat ini, itu bukti bahwa Tuhan baik dalam kehidupan kita. Mungkin kita tidak punya duit banyak, mungkin kita mencari duit susah. Ketika kita mendapat duit, sebentar lagi sudah habis. Tapi fakta yang kita nikmati sekarang, Tuhan masih berbuat baik. Kita masih ada, kita masih bisa hidup. Ini satu anugerah yang patut kita syukuri. Maka ketika kita bersyukur kepada Tuhan, hal yang pertama yang kita dapatkan adalah kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kita. Saya bersyukur Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini atau mungkin mulai kemarin, saya mendapat kiriman banyak kue. Baik roti tar besar-besar, ada tumpeng besar gitu ya, dikirimkan untuk saya dalam rangka ulang tahun saya. Saya sudah genap 60 tahun, jadi sudah cukup tua Bapak Ibu, sebentar lagi nggak tahu. Tapi satu hal yang boleh kita tahu bahwa ada satu ungkapan teman yang begitu luar biasa. Sekalipun saking besarnya kiriman itu nggak bisa dimakan, karena hanya gambar. Tapi satu hal yang menarik itu sebuah ucapan yang membuat saya bangga dengan teman-teman, dengan sahabat, dengan anak istri yang begitu antusias memberikan ucapan itu. Rasa syukur kami membuat kami menikmati kebaikan Tuhan melalui sahabat-sahabat kami. Maka sekali lagi, apapun yang kita sedang alami sekarang, marilah kita tetap bersyukur. Karena rasa syukur itulah sesungguhnya kebaikan Tuhan akan terus mengalir dalam kehidupan kita. Dan kita pasti kuat menghadapi apapun yang terjadi, karena kita bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Poin yang pertama, sekali lagi, mengapa kita harus bersyukur kepada Tuhan? Karena Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita. Poin yang kedua, Bapak Ibu Saudara, mari kita akan lihat di ayat yang ke-14 dan 15. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan dan seterusnya. Kenapa kita masih harus bersyukur kepada Tuhan? Yang pertama, karena Tuhan itu selalu baik dalam kehidupan kita. Yang kedua, Tuhan memberi kekuatan kepada kita. Tuhan menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Nas itu berkata, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Sebuah pernyataan yang disampaikan Raja Daud ketika Daud menghadapi kesulitan hidup. Ketika dia menaikkan syukur kepada Tuhan, justru kekuatan Allah bersama dengan Daud. Kekuatan Allah bersama dengan kehidupan Daud, sehingga Daud mampu menghadapi segala macam kesulitan.
Bapak Ibu Saudara, kita banyak kesulitan yang kita alami akhir-akhir ini. Yang sekolah nggak bisa sekolah, yang biasanya sekolah dapat jatah jajan ini tidak dapat, tentunya menjadi satu kesusahan tersendiri. Tetapi satu hal yang perlu kita renungkan bahwa walaupun kita sekolah tidak dapat sangu, tetap di rumah belajar, walaupun kita bekerja di rumah, walaupun kita hanya melakukan kegiatan sangat terbatas, tetapi sampai saat ini kita masih sehat, kita masih kuat, kita masih bisa menikmati hidup ini, itu karena kekuatan Tuhan. Karena Tuhan bersama dengan kita. Maka ketika kita mengalami itu, apa yang harus kita katakan? Tidak ada kata yang baik yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan selain kita bersyukur kepada Tuhan. Maka ketika panjenengan bisa bersyukur sama Tuhan, maka dipastikan kekuatan Allah itu bersama dengan kita. Sehingga kita mesti kuat menghadapi berbagai kesulitan. Pasti kita kuat ketika kita menghadapi masalah. Karena bersama dengan Tuhan pasti ada kemenangan. Nah, ayat 15 dikatakan ketika kita itu memiliki kekuatan yang bersama dengan Tuhan, sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Orang-orang benar adalah orang-orang yang percaya Tuhan. Orang-orang benar adalah orang-orang yang menjalankan firman Allah. Orang-orang benar adalah orang yang taat kepada firman Allah. Orang-orang benar adalah orang yang menjauhi dirinya dari dosa dan tidak melakukannya, dan hidup seturut dengan firman Allah. Maka ketika kita melakukan itu, akan ada sorak-sorai kemenangan dalam kehidupan orang benar itu. Maka ketika panjenengan dan saya bisa bersyukur kepada Allah, ketika panjenengan dan saya bisa menaikkan pujian kepada Tuhan, maka kekuatan disitulah Tuhan akan hadir dalam kehidupan kita, sehingga kita akan mampu menghadapi berbagai tantangan hidup. Memang Bapak Ibu Saudara, virus corona belum berakhir. Sekali lagi, kesulitan masih banyak yang kita hadapi. Tetapi satu hal yang perlu kita tahu, ketika kita bersyukur kepada Tuhan, maka kekuatan Allah akan bersama dengan kita. Dan ketika kita menikmati kekuatan Allah itu, maka sorak kemenangan akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, poin yang ketiga yang perlu kita renungkan bersama, kenapa kita masih harus bersyukur kepada Tuhan? Kita lihat ayat 6 dan ke-7. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika kita bersyukur sama Tuhan, karena Tuhan baik dalam kehidupan kita. Ketika kita bersyukur kepada Allah, karena Allah selalu menghadirkan kekuatan dalam kehidupan kita. Maka ketika kita bersyukur kepada Allah, maka Allah akan selalu berpihak kepada kita. Allah akan selalu bersama dengan kita. Allah akan selalu menemani dalam kehidupan kita. Betapa bahagianya, betapa tenangnya hati kita, betapa beraninya kehidupan kita menghadapi segala sesuatu ketika kita bersama dengan Tuhan. Tuhan berpihak kepada kita. Ketika Tuhan berpihak kepada kita, pernah saya katakan kepada Bapak Ibu bahwa rawe-rawe rantas malang-malang putung, setan ora doyan demit orang dulit, karena Tuhan bersama dengan kita. Contoh yang perlu Bapak Ibu bisa lihat, bisa kita rasakan. Ketika ibu-ibu berjalan dengan Bapak, kepergian bersama dengan Bapak, ibu-ibu akan merasa nyaman. Tapi sebaliknya, bapak-bapak juga akan merasa nyaman ketika berjalan dengan ibu, karena ada temannya, ada penolongnya. Jauh daripada itu, ketika kita menempatkan diri orang yang bersyukur kepada Allah, orang yang berhidup dalam kebenarannya, Tuhan berpihak kepada kita. Tuhan bersama dengan kita. Dan Tuhan itu mampu mencegah, mengalahkan semua musuh yang ada di depan kita. Maka jangan pernah takut menghadapi kehidupan ini. Sekalipun kesulitan masih terus berada, tantangan masih terus berada, virus corona belum berhenti, tapi satu hal yang perlu kita tahu, ketika kita bersyukur sama Tuhan,
Tuhan akan berpihak kepada kita. Tuhan bersama dengan kita. Maka jangan pernah jenuh, jangan pernah berhenti, jangan pernah lelah, terus bersyukur sama Tuhan. Sekalipun ada dalam rumah kelompok yang kecil, sempatkan waktu bersama untuk berdoa bersama, memuji Tuhan bersama, supaya kekuatan Allah selalu hadir dalam kehidupan kita. Tuhan selalu berpihak dalam kehidupan kita, dan kebaikan Allah mengalir dalam kehidupan kita. Tetaplah bersyukur dalam situasi apapun. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Biarlah firman Tuhan termeterai di dalam hati kita masing-masing. Kami bersyukur Tuhan Yesus atas firman-Mu yang sederhana dan cukup singkat, tetapi satu hal yang boleh kami mengerti. Ketika kami bersyukur, Tuhan selalu menghadirkan kebaikan. Ketika kami bersyukur, Tuhan akan terus menaruh kekuatan dalam kehidupan kami. Ketika kami bersyukur, Engkau selalu berpihak kepada kehidupan kami. Maka tidak ada sesuatu yang perlu kami takutkan dalam hidup ini. Karena kami bersama dengan Tuhan, maka kita akan mengalami sorak-sorai kemenangan bersama dengan Tuhan Yesus. Kami berdoa biarlah seluruh Bapak Ibu Saudara yang saat ini mendengar firman Allah di rumah masing-masing diberkati Tuhan dalam rumah tangganya, diberkati Tuhan setiap pekerjaannya, diberkati Tuhan sekolah mereka, disembuhkan sakit mereka, dan dicukupkan kekurangan mereka. Di dalam nama Yesus kami bersyukur atas firman-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan yang luar biasa. Di dalam kesesakan, di dalam apapun situasinya, firman Tuhan mengatakan untuk kita tetap bersyukur. Karena di dalam bersyukur ada kekuatan, ada kemenangan, ada jaminan. Makanya kita harus tetap bersyukur di dalam segala sesuatu. Dan saat ini kita mau siapkan hati kita untuk menerima perjamuan suci yang sudah disiapkan. Kita mau siapkan hati kita untuk menerima perjamuan ini. Kita mau angkat sebuah pujian, kekuatan di jiwa. Terima kasih Yesus. Hidupku
Saudara, mari kita akan siapkan hati kita. Kita akan masuk dalam perjamuan pada saat ini. Saya harap Bapak Ibu sudah mempersiapkan diri dan roti anggur sudah dipersiapkan untuk kita akan bersama-sama. Sebelum kita makan roti dan anggur, kita akan berdoa terlebih dahulu. Di dalam nama Yesus, kami datang kembali ke hadirat Tuhan sebelum kami menerima perjamuan Tuhan. Kami mohon Tuhan Yesus mengampuni setiap dosa-dosa kami, baik dosa yang kami lakukan terhadap Tuhan, dosa yang kami lakukan terhadap keluarga, dosa yang kami lakukan terhadap siapapun. Kami mohon di dalam nama Yesus, Engkau ampuni kami dan layakkan kami untuk menerima perjamuan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, biarlah roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah-Mu. Sebelum kami makan dan kami minum, diberkati oleh Tuhan. Setiap kami yang menerima dengan iman, setiap kami yang menerima dengan rasa syukur dan takut akan Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan melalui perjamuan pada saat hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami terima perjamuan Tuhan. Haleluya. Amin. Kita pegang roti di tangan kanan kita angkat di atas kepala kita. Saya akan membacakan firman Tuhan, setelah itu nanti kita akan makan bersama. Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Kita akan makan bersama-sama di dalam nama Yesus. Kita akan pegang cawan di tangan kanan kita angkat di atas kepala kita. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Kita minum bersama-sama di dalam nama Yesus. Masing-masing pribadi saya beri kesempatan untuk bersyukur atas perjamuan ini. Tuhan Yesus, kami kembali datang ke hadirat-Mu bersama umat Tuhan, menaikkan syukur karena perjamuan sudah Tuhan berikan bagi kami. Bila perjamuan ini kembali membangun iman kami untuk tetap bersyukur dalam kondisi apapun. Karena kami tahu ketika kami bersyukur di dalam Tuhan Yesus, yang Tuhan Yesus pernah mati untuk menebus dosa kami, Engkau akan hadir memberi kebaikan, memberi kekuatan, dan Engkau akan selalu berpihak dalam setiap kehidupan kami. Oleh karena itu, kami terus berserah dalam setiap kehidupan kami ke tangan Tuhan. Engkau memberkati setiap kehidupan kami ya Tuhan. Berkati seluruh Bapak Ibu Saudara pada saat hari ini. Diberkati rumah tangga mereka, diberkati setiap pekerjaannya, diberkati setiap pergumulan yang mereka sedang alami. Engkau akan membukakan jalan, Engkau akan memberikan pertolongan, sehingga sukacita sorak-sorai dalam keluarga itu nyata karena Tuhan bersamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kami mengakhiri, kami mau mempersembahkan sebagian berkat yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Baik persembahan syukur, baik persembahan perpuluhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami persembahkan dengan rasa syukur kami kepada Tuhan. Setiap tangan yang sudah memberi, setiap tangan yang belum bisa memberi, diberkati oleh Tuhan, sehingga mereka melimpah berkat, dan di hari kemudian mereka akan semakin banyak memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami mengakhiri ibadah ini. Sebelum kami mengakhiri, biarlah berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus,
senantiasa memberkati kehidupan kita. Kita menikmati kekuatan, kita menikmati kesehatan. Kami tetap bersyukur bersama dengan Tuhan, karena berkat Tuhan selalu melimpah buat kita, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya firman Tuhan dan melakukannya, mari kita bersama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.